dunia seisinya. Namun hakikat kaya adalah ketika kamu tak bisa dibeli oleh dunia seisinya. Bukan ketika kamu mampu membeli dunia seisinya. Namun hakikat kaya adalah ketika dunia seisinya tak mampu atau tak bisa membelimu. Karena memang engkau bukanlah bagian dari dunia. Sesungguhnya engkau adalah hamba Tuhan yang diturunkan atau dilahirkan ke dunia ini untuk mengabdikan diri dan menghambakannya setulus-tulusnya dan mengenalkan Tuhan yang Maha Esa kepada siapa saja yang mencari Tuhan atau ingin tahu Tuhan yang sesungguhnya. Nah, siapakah yang telah sampai pada puasa hakiki yang hasilnya adalah kepuasan batin dalam arti sesungguhnya atau kaya hati dalam arti hakiki? Mereka adalah para nabi dan para wali. Para nabi, para wali, setiap hari mereka puasa. Bahkan setiap saat mereka puasa. Artinya benar-benar telah mampu menundukkan, mengekang, dan mengendalikan hawa nafsu. Sehingga tidak mudah terpancing dari luar diri. Siapapun yang ngejak rame atau mengajak permusuhan dan lain sebagainya dan semisalnya, mereka yang telah sampai pada puasa hakikat tidak akan terpancing. Karena mereka senantiasa melihat dengan mata batin atau mata hati. Sehingga tampak di mata batin mereka kesaksian yang hakiki akan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tampak di mata hati mereka hanyalah cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya-cahaya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin puas, jawabannya puasalah. Orang yang ingin puas terhadap sesuatu dengan cara selain menahan diri dari mengambil sesuatu itu, tidak akan pernah puas. Sudah terlalu banyak contoh yang ingin punya rumah. Setelah punya rumah satu, kemudian ingin punya rumah lagi. Setelah punya rumah dua, ingin punya lagi dan terus. Ya itulah kerakusan manusia. Inginnya semua yang ada di dunia ini dimilikinya. Seandainya pun keinginannya itu tercapai, dunia seisinya menjadi miliknya, tidak akan puas. Justru akan rakus dan rakus. Karena kepuasan hanya didapat justru dengan menahan diri dari keinginan tersebut. Sehingga kesadaran sebagai hamba benar-benar dicapai, yaitu hamba disebut hamba adalah ia yang tidak memiliki apa-apa. Dalam rasa hatinya yang terdalam, semua yang ada ini adalah titipan. Titipan Allah yang harus ditasarrufkan atau harus dibelanjakan di jalannya. Tidak boleh sembarangan digunakan. Karena
Di akhirat nanti semua manusia akan dihisab. Semua manusia akan disidang oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dilakukan selama di dunia ini. Dari situlah maka puasa ini menjadi rukun terpenting dari 5 rukun Islam tersebut. Karena tanpa puasa, sholat kita, zakat atau sedekah kita, haji, umroh kita, aktivitas sosial kita dan lain sebagainya, belum benar-benar karena Allah, belum bening karena Allah. Orang yang puasanya belum baik, ketulusannya ya belum baik, kebeningan hatinya juga belum baik, kebersihan hati hingga kebeningannya, kemudian kedamaian jiwa beserta kelapangannya, semuanya itu ditentukan oleh kualitas puasanya. Jika puasanya berkualitas, maka amal ibadahnya akan berkualitas. Namun jika puasanya tidak berkualitas, begitupun kualitas amal ibadahnya juga belum berkualitas. Dan hakikat puasa dari sudut pandang lain adalah sabar. Allah mewajibkan setiap orang beriman untuk berpuasa. Artinya Allah mewajibkan pada tiap-tiap insan beriman untuk bersabar, bersabar, dan bersabar. Di mana sabar itu lebih pahit daripada jamu paling pahit sekaligus. Namun hasilnya atau buahnya paling manis, lebih manis dari buah yang paling manis sekalipun. Memang manis yang hakiki adanya pada kepahitan-kepahitan hidup. Jika kita benar-benar bersama Tuhan, kita akan menemukan rasa manis di kepahitan-kepahitan hidup di dunia ini. Dan di situ pahalanya tidak ada yang tahu. Karena memang pahala sabar atau pahala puasa adalah hanya Allah yang tahu. Kalau ibadah selain puasa, malaikat yang mencatat dan yang memberi pahala atas amal ibadah selain puasa. Namun khusus ibadah puasa, Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa ana ajzibih, as-saumu li wa ana ajzibih. Bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Keunikan ibadah puasa dibanding yang lain, ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Karena tidak ada yang tahu. Ya disitulah arti dari puasa itu untukku, kata Allah. Kalau sholat bisa kita pamerkan, apalagi sedekah, zakat, kita mudah kita untuk memamerkan. Tapi kalau puasa, nggak bisa kita menunjukkan atau memamerkan ke orang lain. Sebab ibadah puasa adalah ibadah rahasia antara kita dan Allah Tuhan kita. Disitulah kualitas ibadah puasa beserta keunikannya yang sangat lain dibandingkan ibadah-ibadah lainnya, di mana yang mengantarkan seseorang
usul atau sampai ke hadirat Allah hanyalah ibadah puasa, di mana buah dari orang yang ahli puasa, dia akan bersifat seperti malaikat. Kuat tidak makan, tidak minum berhari-hari. Padahal tubuhnya diajak untuk beraktivitas yang terus-menerus. Orang yang ahli puasa pastilah kesabarannya tingkat tinggi dan diuji yang bagaimanapun, kalau puasanya sudah kuat, ya dia akan kuat diuji atau diuji, dicoba dengan berbagai pengalaman hidup yang pahit-pahit sekalipun, karena sudah melatih diri menahan dari segala pengaruh luar selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 hingga 41 di sana disebutkan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun seseorang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan terus-menerus menahan diri dari pengaruh hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Di mana 3 ayat sebelumnya Allah berfirman, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah, wa asarul hayatad dunya, dan dalam menjalani kehidupan ini lebih terpengaruh kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka jahimlah tempat tinggalnya. Tidak akan takut terhadap kedudukan Tuhan, di mana sifat Tuhan adalah maha kuasa, dalam sekejap menghabiskan harta benda hambanya, atau sebaliknya dalam sekejap maha kuasa Allah memberikan nikmat atau mengkayakan harta dan lain sebagainya. Dalam sekejap melahirkan, mematikan, dan seterusnya dan sebagainya. Karena memang Tuhanlah yang berkuasa atas semua makhluk ciptaannya. Barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhan yang seperti itu, pastilah ia akan sangat berhati-hati dalam menjalani hidup dan menahan diri dari pengaruh-pengaruh negatif, baik dari dalam diri maupun dari luar diri, maka surgalah tempat tinggalnya. Dan itu telah dirasakan ya semenjak hidup di dunia ini, tidak menunggu setelah meninggal dunia. Karena orang yang akan dimasukkan surga di akhirat nanti, tanda-tandanya sudah jelas. Sifat-sifatnya, sifat-sifat mulia, pastilah disandangnya selama hidup di dunia ini. Karena barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti ia lebih buta lagi. Barang siapa yang di dunia ini bingung, maka di akhirat nanti akan lebih bingung lagi. Barang siapa yang di dunianya ini
resah, gelisah, sedih, susah, stres, maka di akhirat nanti lebih stres lagi, lebih susah lagi. Begitulah gambaran tentang keharusan kita berpuasa, menahan diri dari keinginan-keinginan daging kulit kita ini, keinginan-keinginan manusiawi kita, menuju meraih keinginan-keinginan malaikati kita, keinginan-keinginan sifat-sifat ketuhanan yang bersemayam dalam diri kita. Itulah maksud dan tujuan Allah memerintahkan kita semua dalam sebulan penuh Ramadan ini berpuasa. Diharapkan setelah sebulan penuh menjalani puasa dengan benar dan baik, kita menjadi malaikat dalam bentuk manusia yang benar-benar bersih dari sifat rakus, tamak, ingin menguasai orang, ingin memiliki ini itu, dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan membebani hidupnya dan akan menutup mata hatinya menyaksikan Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah sedikit penjelasan yang butuh untuk diperdalam, diperluas lagi di sesi interaktif. Diharapkan yang mendengarkan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menambahi penjelasan yang telah saya uraikan. Demikian, Mbak Nana. Terima kasih. Mudah-mudahan respon para pendengar bisa melengkapi dan menyempurnakan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Nizam atas pemaparannya. Telah kita dengarkan bersama bahwa apa yang disampaikan tentang puasa, syariat puasa, hakikat puasa, bahkan keutamaan ibadah puasa merupakan barometer kualitas dari amal ibadah kita. Untuk mempersingkat waktu, karena hari ini waktunya memang agak khusus mundur, jadi saya tidak panjang-panjang yang saya sampaikan. Langsung saya geser pada penanggap dari tokoh agama. Di sini saya lihat ada Bante Teja. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami Terima semua. kasih. Terima kasih, Bante. Monggo Bante bisa menanggapi dari sudut pandang Bante tentang puasa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Gus Nizam. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua saudara. Salam Pancasila Merdeka. Baik, pemaparan yang luar biasa dari Gus Nizam. Tetapi biasanya teori itu gampang. Tapi pada saat menjalani itu tidak gampang. Kalau kita berbicara teori, kita biasanya sampai ke langit-langit. Tapi tidak sadar bahwa kita ini kadang-kadang masih ada di tanah, masih menelapak di tanah. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Gus Nizam tentang pandangan berpuasa, dan sebenarnya di dalam Buddhis pun juga ada yang disebut puasa juga. Jadi ada sama-sama puasanya. Ajaran Buddha ini diawali dari disampaikan oleh Buddha. Beliau adalah orang yang telah tercerahkan. Dia mengajarkan dharma ini. Dharma. Jadi ajaran Buddha itu disebut dengan dharma. Dan barang siapa saja yang
hidup sesuai dengan dharma, pikiran sesuai dengan dhamma, tutur kata sesuai dengan dhamma, perilaku sesuai dengan dhamma, maka dia akan mencapai kesampurnan, atau di dalam Buddhis itu dikatakan mencapai kesucian. Nah, ada kelompok-kelompok para biku yang telah mencapai kesucian, namanya Arya Sangga. Kalau yang belum mencapai kesucian, belum gayuh kasampurnan, disebut dengan Samuti Sangga. Tapi semua itu adalah Sangga. Nah, kumpulan dari orang-orang yang telah mencapai ataupun yang belum mencapai, yang dipimpin sendiri oleh Buddha. Setelah Buddha wafat atau parinibbana, yang menjadi pengganti dari beliau adalah Tripitaka. Dhamma dan Vinaya, ajaran Buddha inilah yang menjadi pengganti setelah Buddha wafat. Nah, di dalam sudut pandang ajaran Buddha, dalam hal ini untuk mencapai kesempurnaan tadi, ada nilai-nilai kebajikan yang sepatutnya untuk dikembangkan, dari mulai beramal, berdana. Namanya orang berdana juga tidak harus selalu menggunakan uang. Bisa menggunakan tenaga, pengetahuan, keterampilan, sarana-sarana yang dimiliki untuk berbuat kebajikan dengan berdana. Tapi berdana ini kebajikan yang paling rendah di antara kebajikan-kebajikan yang lain. Artinya ada kebajikan yang lebih tinggi daripada berdana, yaitu dengan menjalankan sila. Menjalankan sila. Bagi seorang perumah tangga, itu beda aturannya dengan yang dijalankan oleh para rohaniawannya. Bagi perumah tangga, sila atau landasan perilaku kehidupan sehari-hari itu ada 5 sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Nah, bagi perumah tangga, apabila menginginkan berpuasa, dia menjalankan 8 aturan kemoralan. Di antaranya adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berhubungan suami istri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak makan setelah tengah hari, setelah jam 12 siang sampai besok. Kemudian tidak boleh menari, menyanyi, main musik, lihat hiburan, lihat pertunjukan, atau menggunakan alat-alat kosmetik yang tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik diri. Dan yang terakhir adalah tidak tidur di tempat tinggi dan mewah. Itu dikala seseorang umat Buddha menjalankan puasa yang biasanya dilakukan selama 1 bulan itu 4 kali. Nah, harus bagaimana kalau ingin menjalankan puasa? Ya, dia bertekad, bisa di depan altar Buddha, bisa di hadapan biku, atau di candi, atau di stupa, atau di mana saja. Dia menyampaikan niatannya adalah untuk mulai hari itu menjalankan puasa. Nah, ada setelah menjalankan puasa, ada yang lebih tinggi kebajikannya, yaitu dengan bermeditasi, semedi. Nah, di dalam Oada Patimokkha yang menjadi intisari ajaran Buddha yang disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun, mencapai 84.000 pokok ajaran. Di situ disampaikan bahwa kantik paramang tapotitika, kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Nibbana atau kesucian itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Barang siapa saja yang masih melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, dia bukanlah seorang pertapa, dia bukanlah seorang samana. Tidak melakukan kejahatan.
melalui pikiran, ucapan, perilaku. Dan kemudian melakukan banyak kebajikan. Dari mulai berdana tadi, menjalankan sila, melaksanakan meditasi. Menyucikan batin sendiri. Itu adalah inti ajaran para Buddha. Jadi ada tahapan-tahapan untuk ia bisa melakukan kebajikan untuk gayuh kasampurnan tadi. Misalnya orang mau semedi, tanpa didasari dengan sila atau moral yang baik, dia tidak akan mudah untuk memperoleh kemajuan di dalam rohaninya, di dalam batinnya, untuk mencapai kesempurnaan tadi. Maka sila sebagai landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, apabila dijalankan dengan baik, dengan sempurna, tidak rusak, tidak koyak, tidak ternoda, maka akan mendukung untuk meditasinya. Dan meditasi apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh, didasari dengan sila tadi, akan menimbulkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan inilah yang sepatutnya digunakan untuk melakukan pengikisan kotoran-kotoran yang melekat di dalam rohani, di dalam batin seseorang. Sehingga dari waktu ke waktu, kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik. Kalau dalam bahasa yang kami sering sampaikan, dengan bertambahnya usia, tambah bijaksana orangnya, tambah banyak kebajikan yang bisa dilakukannya, banyak hal-hal yang buruk yang tidak patut dilakukan mampu ditinggalkannya, dan semakin dekat dengan tujuan hidupnya. Sehingga kalau seseorang menjalankan puasa, semakin bijaksana, semakin banyak kebajikan, semakin hal-hal buruk banyak mampu ditinggalkan dan semakin mendekati pada tujuannya, yaitu mencapai kesempurnaan. Nah, secara gamblangnya, kalau dulu sebelum suka tirakat, sering penuh dengan kebencian, tidak bisa menerima perbedaan, setelah sering bertirakat, sering berpuasa, dia mampu mengikis kebenciannya sehingga hidupnya penuh dengan rasa welas asih kepada semua orang, kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa terkecuali. Kemudian kalau dia sering tirakat, ia sering berpuasa, maka ia suka memberi, suka membantu, suka menolong, suka mengasihi, meringankan, dan bahkan membebaskan penderitaan orang lain, makhluk lainnya. Ini kalau dia sering tirakat, rohaninya semakin bening, jernih, bersih, terkikis dari nafsu kesenangan indriawi duniawi, terkikis dari ketamakan, kerakusan yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, kalau seseorang semakin tirakatnya kuat, puasanya bagus, maka kebijaksanaannya akan semakin cemerlang, sehingga bisa menerangi jalan hidupnya sendiri dan juga akan bisa menerangi jalan hidup orang lain. Kenapa? Karena kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Tetapi kata-kata seindah apapun tidak menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Nah, semoga sedikit uraian tentang puasa ini bisa menambah khasanah yang tadi telah disampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya, untuk kita semuanya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sekian, terima kasih. Kita semua bersaudara dalam Pancasila Merdeka. Terima kasih, Bante. Oke. Baiklah, apa yang disampaikan Bante ternyata banyak sekali perilaku-perilaku puasa yang dijalankan, yang telah dipercontohkan oleh Sang Buddha, yang mana puncak dari puasa atau tirakat
bisa mengikis rasa welas asih atau menimbulkan perilaku-perilaku mulia pada insan manusia. Selanjutnya, waktu akan saya persilakan kepada Pak Johan Ajwan. Selamat malam, Pak Johan. Malam, Mbak Nana. Ya, Salam kita semua bersaudara. salam kita semua bersaudara. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung sampaikan waktu kepada Pak Johan untuk menanggapi dari Pak Johan. Silakan Pak Johan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan Mbak Nana, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim. Semoga amal baktinya semua berkenan di sisi di mata Allah dan memberikan berkah yang sebesar-besarnya. Ya, sebagaimana topik hari ini adalah tentang puasa, dan kita sudah mendengar panjang lebar yang disampaikan oleh Gus Nisam yang luar biasa dan juga oleh Bante Teja Puno. Dari kami mewakili agama Konghucu, hanya singkat saja bahwa di dalam agama Konghucu kita juga ada mengenal tentang puasa. Jadi puasa ini sebagaimana kita biasa mengenalnya adalah sebagai sarana untuk melatih pengendalian diri. Namun demikian, di dalam puasa, di dalam ajaran agama Konghucu, dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk puasa dalam bentuk menghindari atau berpantang pada makanan tertentu. Ada yang berpantang pada makanan daging sapi, ataupun ada yang berpantang makanan yang bernyawa, ya. Kemudian dan yang lain adalah tentang puasa dalam bentuk spiritual dan tindakan. Nah, puasa itu sendiri di dalam agama Konghucu adalah ada sebuah ayat bahwa dikatakan puasa itu harus dilakukan apabila punya tujuan yang kuat, niat yang kuat. Jadi dan puasa tidak disarankan untuk dilakukan secara dalam tempo waktu yang lama, karena dikhawatirkan akan bisa merusak kesehatan. Maksudnya adalah puasa makanan, puasa makanan itu harus dilakukan dalam tempo yang memang direncanakan dan tidak boleh terus-menerus. Kemudian biasanya itu puasa makanan itu dilakukan menjelang hari sembahyang besar, ya. Misalnya di hari menjelang sembahyang pada Hien atau Ching Hien Kung, ataupun sembahyang-sembahyang menyambut tahun baru ataupun pada hari ulang tahun para dewa, ataupun apabila kita berpuasa makanan untuk berdoa pada suatu niat. Ya. Lalu kemudian puasa secara spiritual itu utamanya ada 4 pantangan. 4 pantangan itu yaitu yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Yang dimaksud dengan yang tidak susila adalah segala sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan ataupun diucapkan ataupun didengar dan dilihat. Jadi segala sesuatu yang melanggar norma-norma itu dinamakan tidak susila, itu jangan dilihat, jangan diucapkan, jangan didengar, maupun jangan dilakukan.
Itu merupakan puasa spiritual dan itu wajib dilakukan sepanjang hidup. Karena apabila itu dilanggar maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang asusila, yang tidak susila, yang melanggar kesusilaan, yang berarti itu juga keluar daripada perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi mungkin sampai di sini saja penjelasan kita Mbak Nana tentang puasa, mengingat teman-teman ini waktu masih banyak penanggap yang belum menyampaikan pendapat. Ya, salam Baik. kita semua bersaudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Juan. Salam Salam kebajikan, semua luka kemudian santai. Baik, terima kasih untuk merelaksasi keadaan kita semua. Rekan saya Mbak Niken akan memberikan sajian nyanyi ya Mbak Niken ya. Iya. Ada perform dari Mbak Niken agar supaya suasana dan kondisi kita lebih rileks lagi. Waktu saya persilakan Mbak Niken. Baik, terima kasih Mbak Nana. Selamat malam semuanya. Salam semua saudara untuk semuanya. Kali ini saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu tentang puasa. Selamat mendengarkan. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah? Lapar mengajar merentah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit kemampuan yang indah, membuka luas angin tersebut. Nafsu angkat, menentu dan lemah, ada dalam kasih. Lapar mengajar merentah hati selalu, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Jempitannya kan jukuk nama Saropa. Kesini gue nggak jukuk. Gula kan dok. Gula beras itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalagi? Bermengajar hati selalu, tadarus artinya di kitab suci, baca Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin tersebut. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam bulan. Lalu bermengajar hati selalu, ada ada Ilahi. Iya, demikian tadi Mbak Nana, sebuah lagu puasa dari saya. Terima kasih dan salam semua saudara. Terima kasih Mbak Niken.
Selanjutnya, waktu akan saya berikan kepada Prof. Nyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Nana. Kedengaran suaranya? Salam semua saudara. Salam semua saudara, Prof. Selamat menunaikan ibadah puasa, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Gus Nisam, sangat mencerahkan dan menyejukkan. Kebetulan ini tanggal 22 Maret kemarin, sebelum puasa umat Islam, Hindu juga nyepi, hari nyepi, melaksanakan puasa selama 24 jam. Mengendalikan diri secara total. Ya, mengendalikan diri secara total, yang dikendalikan itu ada 6 musuh yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu nafsu, segala nafsu. Itu harus kita kendalikan. Yang kedua itu kemarahan dan ego. Itu harus kita kendalikan. Yang ketiga loba, tamak, serakah, itu harus kita kendalikan. Yang keempat mabuk. Banyak sekali yang membuat kita mabuk. Mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk kekayaan, mabuk wanita, mabuk apa saja gitu. Yang membuat kita mabuk, kita harus kita kendalikan. Kemudian yang kelima, iri, dendam, dan dengki itu harus kita kendalikan. Yang keenam, kita kendalikan adalah kebodohan, kegelapan, kebingungan, keraguan, itu harus kita kendalikan. Setelah kita kendalikan 6 itulah kita bisa menyucikan hati kita. Supaya hati kita selalu ulas asih. Kemudian kita mengendalikan pikiran kita supaya selalu adil, arif, dan bijaksana. Kemudian kita mengendalikan panca indria kita atau panca budindria kita. Hidung, telinga, lidah, peraba, segala macam itu dinamakan panca budindria. Indria sensorik. Kemudian kita kendalikan juga panca karmendria kita, tangan, kaki, yang buat kita melakukan sesuatu perbuatan. Sehingga perkataan kita selalu santun dan menyejukkan. Kemudian juga perbuatan kita selalu baik, mensejahterakan dan membahagiakan. Sehingga setelah kita melakukan itu selama 24 jam, kita diharapkan bisa menjadi insan dharma. Insan yang selalu santun dan teguh menegakkan kebenaran. Sehingga kita bisa membangun kehidupan yang santi dan sundaram, kehidupan yang indah, damai, harmonis, dan bisa membangun persaudaraan dan kedamaian semesta dalam perbedaan. Karena kita semua berbeda. Tapi kita bisa membangun persaudaraan dan perdamaian yang semesta itu. Nah itu persis sama gitu modelnya kalau di umat Islam lakukan selama 1 bulan, kita 24 jam, tapi mengendalikan secara total. Ukuran kita harus bisa menjadi insan dharma. Insan yang teguh dan santun menegakkan dharma, mengendalikan semua itu, pikiran, semua 10 indera kita. Sehingga kita selalu santun, pembicaraan kita selalu santun, pikiran kita selalu adil, arif dan bijaksana. Perbuatan kita selalu baik gitu. Sehingga betul-betul kita membangun, kita tidak hanya berucap salam persaudaraan, tapi betul-betul kita melakukan persaudaraan secara real, persaudaraan semesta dari segala perbedaan yang ada. Mungkin itu secara singkat, Mbak Nana. Mudah-mudahan kita setelah puasa ini, umat Hindu juga puasa, kita persaudaraan kita betul-betul menjadi lebih sejati. Amin. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Sama-sama. Ternyata dengan sebelum nyepi puasa total 24 jam, pendek secara waktu, tapi pencapaiannya luar biasa. 6 tingkatan musuh yang harus dikalahkan oleh diri rendah kita untuk mensucikan hati hingga mencapai insan dharma. Baik, Prof. Terima kasih atas pemaparan dari sudut pandang Prof. Sutantra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan penambahan pemahaman dan wawasan kita tentang kebaikan-kebaikan dengan berpuasa. Selanjutnya
Mbak Wulan, ini waktunya masih bisa kita lanjut? Nggak apa-apa, mungkin ini agak telat sedikit. Para peserta masih ingin masih seru, mungkin ingin berdiskusi lagi dengan narasumber kita. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini para tokoh sudah menanggapi semua kan? Iya. Mungkin dari audiens atau partisipan ada yang menanyakan dari pemaparan-pemaparan yang ada. Diberikan waktu. Mungkin Pak Daniel. Selamat malam Pak Daniel. Ya, selamat malam Nana. Salam kenal Pak Daniel. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Gimana Pak Daniel? Ada tanggapan atau saran dengan momen puasa di bulan Ramadan ini, atau ada hal-hal yang perlu disampaikan? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudaraku yang Muslim, dan mudah-mudahan di momentum puasa ini penuh hikmah, limpah berkah, dan semuanya dalam keadaan yang tetap baik. Nah, tentang puasa ini, kalau saya juga perkenalkan, saya dari umat Kristen atau Kristiani. Nah, tentu saja saya juga merespon bahwa tadi apa yang dipaparkan oleh Gus Nisam dan juga dari beberapa tokoh yang sudah memaparkannya, pada prinsipnya juga hampir samalah ya. Bahkan saya katakan untuk semua yang dipaparkan tadi itu sama. Jadi bagaimana kita ini sebenarnya diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan, diajarkan untuk mengendalikan diri, hawa nafsu, dari semua keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang membuat kita ini bisa terpacu untuk melakukan keserakahan. Melalui puasa itu, nah, kita diajarkan untuk mengendalikan, untuk mengekang, dan berpantang untuk makan. Nah, ini merupakan suatu komitmen yang kita lakukan manakala kita memiliki keinginan untuk berpuasa, artinya kita komitmen apapun tantangannya. Jadi tidak peduli kalaupun misalnya ada yang mengiming-iming dengan makanan, minuman, itu tidak terpengaruh. Karena ada istilah kita ini bagaimana bisa merasakan kemenangan kalau kita tidak berlomba. Bagaimana kita merasakan kemenangan kalau kita tidak bertanding, tidak berperang, tidak melakukan sesuatu fight gitu ya. Termasuk juga berpuasa, bagaimana kita akan dikatakan sebagai orang yang berkemenangan kalau terpengaruh, kalau ada orang-orang yang katakanlah itu ngiming-ngiming makanan yang mungkin dihirup oleh hidung ini kok lezat sekali, ada orang masak, ada warung buka, kita tidak terpengaruh. Karena apa? Sesungguhnya justru itulah yang merupakan ujian untuk kita semuanya meraih kemenangan, melawan daripada keinginan daging tadi, keinginan perut, keinginan mulut, dan sebagainya. Dan kalau di Kristen itu pun juga Alkitab kami juga memuat bagaimana puasa itu yang perlu dilakukan. Jadi yang paling saya ingat adalah ada ajaran di Injil Matius itu, pasalnya yang ke-6, ayat 16-18, itu mengajarkan kalau berpuasa, hendaklah tetap mewarnai diri, muka tetap berseri, tidak kelihatan kecut, cemberut, musam gitu ya, kusut ya. Tapi justru menampakkan seolah-olah kita tetap tidak melakukan puasa, sehingga orang lain tidak tahu kalau sesungguhnya kita sedang melakukan puasa gitu ya. Jadi itu yang ditekankan. Lalu juga banyak kisah-kisah dari para tokoh di dalam Alkitab itu, ada puasanya Nabi Daniel, ada puasanya Esther, ada puasanya Nabi Musa, dan juga Nabi Isa Al-Masih sendiri atau Yesus Kristus sendiri yang juga melakukan puasa. Tentu ada tujuan-tujuan tertentu dalam melakukan puasa itu. Karena ada satu kondisi, mungkin ada persoalan, permasalahan yang rumit, ada sesuatu yang secara manusia, kita seakan-akan tidak kuasa untuk
bisa memperoleh jalan keluar. Nah, dengan puasa itu bertujuan untuk konsentrasi dan memusatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga kita menghindari dari hal-hal yang bersifat duniawi untuk memperoleh hikmat, memperoleh anugerah, memperoleh boleh dikatakan wisik kalau orang Jawa bilang. Nah, sehingga kita bisa menemukan atau mendapatkan sesuatu yang memberikan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan dan persoalan. Nah, sehingga menurut saya puasa memang penting, perlu untuk dilakukan, untuk mengajarkan kita bagaimana kita hidup sederhana, tidak termakan oleh hawa nafsu, untuk tetap terkendali, sehingga dalam keadaan apapun kita bisa hidup. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Salam salut dan hormat kepada rekan-rekan selama bulan Ramadan, juga menjalankan puasa dengan saudara kita yang dari Hindu, bahwa apalagi ada puasa sampai yang katakanlah sunyi sekalipun itu pun juga dilalui, itu luar biasa. Nah, saya memaknai puasa itu penting bagi kita. Pasti penuh berkah, penuh hikmah, dan membawa kita untuk bukan menghadapi segala apa yang menjadi persoalan kita. Terima kasih Mbak Nana, saya kembalikan, dan Gus Risa, matur nuwun, terima kasih materi yang luar juga yang lain. Dan harapan kami akan terus berjumpa dalam kondisi. Amin. Salam semua saudara. Baik, karena waktu juga semakin pada puncak acara kita mestinya sudah lewat karena memang kita ada penambahan waktu ya. Jadi kita langsung kembali ke Gus Izam untuk memberikan closing statement pada pemaparan kita hari ini agar supaya kita lebih bisa mendapatkan esensi dari apa yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita obrolkan. Silakan Gus Izam. Terima kasih Mbak Nana. Ya, melalui meeting kali ini, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Dari menahan perut, dari rasa lapar ingin makan, menahan mulut dari hausnya tenggorokan, menahan mata dari memandang yang tidak perlu dipandang, menahan telinga, lidah, dan seterusnya. Di samping itu semua tentu harus terus kita latih. Mari kita tingkatkan menahan hati dari merasakan yang tidak perlu dirasakan. Karena yang tidak perlu dirasakan itu adalah kenegatifan rasa yang merusak fungsi hati, dalam arti yang menguatkan iman takwa kita. Mari kita tingkatkan puasa kita menuju menahan akal pikiran dari berpikir yang tidak perlu dipikir, menuju berpikir yang seharusnya kita pikir. Ialah yang selaras dengan firman Tuhan, sabda Nabi, dan kata-kata mutiara ulama-ulama kita, cendekiawan kita. Sehingga kualitas hidup kita akan menaik seiring dengan meningkatnya kualitas puasa kita. Demikian Mbak Nana, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Izam atas closing statement-nya. Dengan closing statement tersebut, saya juga akan mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Saya Nana, mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih Mbak Wulan. Kekhilafan, atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas support, atensi, serta partisipasinya. Salam semua saudara. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Salam semua Wulan. saudara.
saudara. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi jagongan kita dan diskusi santai kita pada malam hari ini. Semoga pencerahan dari narasumber kita dan juga dari para tokoh agama yang sudah memberikan tanggapan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita hakikikan puasa kita dan untuk meraih nikmat manisnya kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam semua saudara. Terima kasih, salam semua saudara. Saudara. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih.